Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi terkait tema Should an Algorithm Make a Decision pada chapter 11, bagian keempat. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai pengaruh algoritma pada keputusan hidup dan tantangannya dalam konteks global. Jadi algoritma adalah rangkaian instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, algoritma telah memainkan peran penting dalam kehidupan kita dari rekomendasi produk di situs web hingga pengambilan keputusan medis. Namun, penggunaan algoritma juga menimbulkan tantangan dalam konteks global seperti privasi data dan diskriminasi. Jadi lebih lanjut lagi, algoritma adalah langkah-langkah atau prosedur terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Algoritma ini sering digunakan dalam pemrograman dan teknologi informasi untuk mengembangkan aplikasi, memproses data, dan mengoptimalkan kinerja sistem. Bagaimana algoritma bekerja? Algoritma ini biasanya dipecah menjadi beberapa langkah atau instruksi. Setiap langkah memiliki tujuan tertentu dan dijalankan dalam keadaan tertentu. Algoritma juga dapat mengandung kondisi atau perjalanan yang memungkinkan program untuk memilih jalur yang berbeda tergantung pada input atau kondisi tertentu. Contoh penggunaan algoritma adalah dalam pencarian di mesin pencarian seperti Google. Algoritma Google memproses jutaan situs web dan menampilkan hasil pencarian yang paling relevan berdasarkan kata kunci yang dicari oleh pengguna. Lalu bagaimana pengaruh algoritma pada pengambilan keputusan? Algoritma memainkan peran penting dalam kehidupan kita saat ini. Ya, dari milih produk yang akan dibeli hingga menentukan rute tercepat untuk sampai ke suatu tempat. Algoritma digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan algoritma juga memiliki dampak pada keputusan hidup kita. Seperti pengaruh algoritma pada pemilihan produk. Dalam era digital, algoritma digunakan oleh banyak platform e-commerce untuk menawarkan produk kepada konsumen. Algoritma ini dapat mempengaruhi pilihan produk yang dibeli oleh konsumen karena produk yang ditampilkan oleh algoritma mungkin berbeda dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami bagaimana algoritma bekerja dan mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati. Tantangan dalam menggunakan algoritma sendiri ini, meskipun algoritma dapat membantu kita dalam membuat keputusan hidup dalam kehidupan sehari-hari, penggunaannya juga memiliki tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kekurangan transparansi dalam cara algoritma bekerja. Kita sering tahu bagaimana algoritma membuat keputusan dan bagaimana algoritma mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana kita dapat menggunakan algoritma secara bijaksana. Kemudian dalam sudut pandang sistem keputusan hukum, algoritma semakin banyak digunakan dalam sistem keputusan hukum untuk membantu hakim dan pengacara dalam memutuskan kasus. Namun, penggunaan algoritma dalam sistem keputusan hukum juga memiliki dampak yang signifikan dalam konteks global. Apa keuntungannya dari penggunaan algoritma dalam sistem keputusan hukum? Penggunaan algoritma dalam sistem keputusan hukum dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam memutuskan suatu kasus. Algoritma dapat menganalisis data secara cepat dan objektif serta memberikan rekomendasi yang didasarkan pada data historis dan faktor-faktor lain yang relevan. Untuk tantangannya sendiri, meskipun penggunaan algoritma dalam sistem keputusan hukum memiliki keuntungan, tetapi ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti halnya pada aspek yang lain.
salah satu tantangan utama adalah kekhawatiran mengenai bias algoritma. Algoritma dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif jika data yang digunakan memiliki bias atau terdapat faktor-faktor yang tidak relevan dalam mengambil keputusan. Selain itu, dan algoritma dalam sistem keputusan hukum juga menimbulkan masalah keamanan dan privasi data. Data yang digunakan dalam algoritma harus terlindungi dengan baik agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan oleh pihak yang tidak terlibat. Dalam konteks global, penggunaan algoritma memiliki tantangan dan respon yang perlu dipertimbangkan juga. Tantangannya adalah ketergantungan pada teknologi dan algoritma yang dapat mengurangi kemampuan manusia dalam mengambil keputusan, ketidakpastian dan risiko keamanan dalam penggunaan algoritma dalam konteks global, serta kesenjangan digital antara negara-negara maju dan berkembang dalam hal penggunaan teknologi dan algoritma. Kemudian, untuk respon dalam konteks globalnya, dengan mengembangkan kebijakan dan regulasi yang dapat menjamin keamanan dan privasi dalam penggunaan algoritma. Harapannya dengan respon seperti ini dapat minimalisir dan menjawab tantangan yang ada. Kemudian cara yang lain adalah dengan mendorong kolaborasi internasional dalam pengembangan teknologi dan algoritma untuk mengurangi kesenjangan digital. Kemudian yang ketiga adalah dengan meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang algoritma bagi masyarakat. Kemudian ada beberapa contoh permasalahan yang terjadi terkait algoritma di beberapa negara. Di sini salah satu contohnya adalah skandal penggunaan algoritma di Belanda. Jadi pada tahun 2019 terungkap bahwa Belanda menggunakan algoritma untuk menentukan apakah seseorang berhak menerima tunjangan atau menerima tunjangan anak atau tidak. Algoritma tersebut diduga diskriminatif terhadap kelompok minoritas seperti imigran dan keluarga dengan latar belakang etnis tertentu. Dampaknya pada masyarakat, penggunaan algoritma yang diskriminatif ini telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintah dan kebijakan publik. Selain itu, kelompok minoritas yang menjadi korban diskriminasi algoritma juga mengalami dampak negatif secara finansial dan sosial. Kemudian salah satu contoh yang lain di negara Inggris penggunaan algoritma di kota Bristol. Kota Bristol di Inggris adalah salah satu kota yang telah mengadopsi penggunaan algoritma dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Algoritma digunakan untuk mempermudah pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor seperti transportasi, keamanan, dan pelayanan publik. Uh, di sini adalah salah satu contoh positifnya, di mana dampaknya pada masyarakat dengan peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam transportasi publik dengan penggunaan algoritma untuk menentukan rute dan jadwal yang lebih efisien. Kemudian yang kedua dengan peningkatan efisiensi dalam pelayanan publik seperti pengumpulan rempah dan perawatan taman kota dengan penggunaan algoritma untuk menentukan prioritas dan jadwal kerja yang lebih baik. Dan selanjutnya juga penyediaan informasi yang lebih akurat dan real time kepada masyarakat seperti informasi lalu lintas dan keamanan melalui aplikasi berbasis algoritma. Dari banyak tantangan yang ada terkait isu penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari ini, ada beberapa solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dalam menghadapi tantangan dalam konteks global terhadap penggunaan algoritma, terdapat beberapa solusi yang dapat kita implementasikan. Yang pertama adalah dengan pendidikan dan kesadaran tentang penggunaan algoritma dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami implikasi dari penggunaan algoritma dan bagaimana mereka dapat mengambil tindakan untuk melindungi hak mereka. Di sini penting untuk uh, warga dan masyarakat itu meningkatkan literasi digital dan lebih melek terhadap teknologi. Kemudian yang kedua, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membuat regulasi yang ketat. Pemerintah dan badan regulasi dapat mengeluarkan aturan yang mengatur penggunaan algoritma untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau kecurangan yang terjadi. Serta yang ketiga adalah dengan kolaborasi dan terbuka. Kolaborasi antara pihak-pihak yang berbeda seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat membantu untuk mencapai solusi yang lebih baik dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak ini dapat diakomodasi dalam mungkin sekian
yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau Pertanyaan? Baikkah? Mau nanya. Oke, saya ada pertanyaan untuk Mbak Eka yang mengenai algoritma. Apakah di pemerintahan Indonesia khususnya sudah menerapkan sistem algoritma? Karena untuk saat ini saya kayaknya belum lihat ada sistem algoritma di pemerintahan Indonesia. Terima kasih. oke, saya ingin menjawab ya, Mas. Penggunaan algoritma dalam sistem pemerintahan. Sebenarnya dengan digitalisasi itu secara tidak langsung pemerintah juga menerapkan penggunaan algoritma di sana. Saya kasih contoh misal jika kita mau mengurus NPWP di sana itu kan di sini pengertian algoritma yang kan adalah langkah-langkah atau prosedur terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Nah, dengan pemrograman tertentu yang terstruktur, misal ketika kita bikin NPWP di sana kan kita harus mengikut data-data dulu. Maksudnya kita tuh bisa milih milih NPWP-nya yang seperti apa, kemudian nanti dengan memasukkan data-data tersebut kita akan terjaring berapa yang harus kita bayarkan, misal wajiban pajak kita dalam satu tahun itu seperti apa. Nah, nanti di ending setelah kita selesai membuat itu biasanya kan kartunya itu akan dikirimkan ke rumah. Nah, salah satu contohnya yang pernah saya gunakan seperti itu. Uh, jadi itu tentang bagaimana kita mau mencapai satu tujuan, tapi di situ kita dihadapkan oleh ribuan banyak pilihan. Nah, sistem itu membantu kita untuk mengerucutkan pilihan-pilihan kita sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Walaupun agak samar-samar terdengar dari belakang, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, silahkan kepada teman-teman yang lain yang mau mengajukan pertanyaan atau tambahan mengenai apa yang telah disampaikan mengenai algoritma. Oke, kita mulai dari yang laki-laki sebelah kiri. Mungkin ada pertanyaan? Baris depan, 1, 2, 3, 4. Mas Romi, Mas Ogi, Mas Farizal, Mas Andi, ada pertanyaan? Kalau nggak ada baris belakang, Mas Panja, Mas Samuel, Mas Topik, silahkan. Kalau nggak ada, kita baris yang perempuan, mungkin ada pertanyaan baris depan. Cukup ya. Baris belakang? Oke, nggak ada ya. Oke, berhubung tidak ada pertanyaan, dipersilakan kepada Mbak Eka untuk menutup presentasinya.
Baik, terima kasih teman-teman semua atas udah perhatiannya. Terima kasih juga kepada Pak Kri. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke presentasi dari saya ya mengenai neobank. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bahas mengenai N26. Ya, N26 itu adalah salah satu bank yang ada di Jerman. Ya, jadi tema kita adalah mengenai a bank without branches atau bank tanpa cabang. Yang pertama, neobank. Neobank juga dikenal dengan bank digital, adalah lembaga keuangan generasi baru yang tidak memiliki cabang fisik. Kemudian yang kita akan bahas selanjutnya nanti adalah pertama mengenai sejarah bank N26 yang ada di Jerman. Yang kedua nanti kita akan bahas mengenai perbandingan bank N26 dengan bank tradisional lainnya. Yang ketiga, nanti kita akan bahas mengenai tantangan dari bank N26. Yang keempat, kita akan bahas kerjasama N26. Yang kelima, kita akan membahas atau membicarakan mengenai model bisnis N26. Kemudian yang keenam, kita akan berikan contoh apa saja bank yang termasuk seperti N26 yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas mengenai sejarahnya. Sejarah N26 Bank, ya. N26 disebut juga neobank atau bank digital yang didirikan pada tahun 2013. Ya, masih terhitung muda dan meluncurkan produk pertamanya pada tahun 2015 di Berlin, Jerman. Kemudian visi dari bank ini adalah menawarkan proses yang sederhana dan berpusat kepada customer atau pelanggan atau nasabah yang dapat digunakan untuk siapapun dimanapun yang ada di dunia. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai perbandingan N26 dengan bank konvensional lainnya. Yang pertama, bank tradisional biasanya menggunakan landscape TI yang terdistribusi. Kemudian, bank biasanya mengoperasikan banyak aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan sendiri. Yang ketiga, bank online memiliki ruang untuk merancang landscape TI dan proses interaksi pelanggan secara optimal berdasarkan kebutuhan saat ini. Kemudian yang keempat, N26 adalah salah satu dari sedikit bank financial technology yang dihosting sepenuhnya di cloud dalam satu sistem. Kemudian tantangan apa yang dihadapi oleh N26? Yang pertama, masih harus memenuhi persyaratan atau peraturan yang ada di bank tradisional. Karena kita tahu sendiri ya, untuk bank digital itu merupakan sesuatu yang baru dan terkadang pemerintah itu belum ada regulasi yang jelas mengenai peraturan terbaru dari bank jenis neobank ini. Seperti halnya ketika kita menggunakan transportasi ojek online, ya, menggunakan transportasi ojek online. Ojek online itu sebelumnya kan mengandung atau terjadi banyak pro kontra ya, karena tidak ada peraturan yang jelas mengenai transportasi berbasis online. Hal ini juga termasuk ke dalam
neobank ini. Kemudian tantangan lainnya mengenai neobank ya adalah memenuhi ekspektasi konsumen yang terlalu tinggi ya. Kadang konsumen itu pengennya yang gampang-gampang saja tanpa mau proses dalam hal penggunaan neobank atau bank digital ya. Dia tidak mau menerapkan sistem keamanan dalam bank digital, tetapi dia maunya uangnya tetap aman. Padahal tidak selalu begitu ya. Kalau kita mau aman, tentu kita harus menyeting keamanan lebih lanjut. Tidak hanya berpaku kepada bank yang kita gunakan. Tantangan berikutnya adalah memenuhi persyaratan privasi dan keamanan. Ya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah ya terutama di bidang teknologi, baik keamanan, ekonomi, bahkan transportasi adalah privacy. Bagaimana perusahaan tersebut, instansi tersebut menjaga data tetap aman di situ dan tidak bocor kemana-mana. Kemudian yang selanjutnya adalah keamanan. Ya, kita menggunakan banyak bank, yang kita pakai BCA, kita pakai Bank Mandiri, pakai BRI ataupun yang lainnya, kita merasa mau menabung di situ karena salah satunya adalah keamanannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya tantangan dari N26 adalah terus memperkenalkan fungsi dan fitur baru. Ya. Kita mengalami bahwa banyak fitur yang ada di handphone kita ya, mungkin salah satunya adalah tarik atau start tunai tanpa kartu. Tapi kebanyakan dari kita itu tidak tahu bahkan ada fitur tersebut. Maka fungsi atau tantangan dari N26 adalah memperkenalkan ini secara terus-menerus dan simultan. Kemudian tantangan berikutnya adalah memperhatikan kualitas keamanan dan pembaharuan. Pembaharuan di sini adalah N26 atau neobank atau bank digital ini harus selalu mengupdate tampilannya, mengupdate keamanannya, mengupdate fitur-fiturnya agar tidak tertinggal dengan bank neobank lainnya atau dengan bank konvensional lainnya. Kemudian yang keempat ya kerjasama N26. N26 untuk tetap berkiprah di dunia neobank atau perbankan atau finansial, dia perlu untuk bekerja sama. Kenapa perlu bekerja sama? Karena kalau kita terlalu fokus ke satu sistem, ya padahal sistem itu bisa dikerjasamakan dengan institusi lain, maka akan menghemat waktu dan fokusnya adalah ke pelanggan, tidak berfokus ke hal-hal teknis. Contohnya N26 itu mulai bekerja sama dengan Bitrace dalam membuat aplikasinya. Jadi N26 itu nggak membuat aplikasinya. Dia kerjasama dengan institusi bernama Bitrace untuk membuat aplikasinya. Dia fokus ke fiturnya. Bagaimana supaya ada fitur ini. Nah, nanti tugas Bitrace itu membuat fitur tersebut. Ya. Jadi kalau N26 itu buat aplikasinya, dia bukan sebagai bank, malah sebagai developer pengembang aplikasi, maka fokusnya adalah ke financial teknologinya. Kemudian N26 memiliki mitra dengan online strip. Ya, online strip itu adalah salah satu sistem pembayaran ya untuk bisa mentop up saldo di N26. Kemudian strategi N26 adalah menemukan perpaduan teknologi yang tepat untuk membangun posisi yang unik di pasar. Ya, telah disebutkan di atas tadi Bitrace dan online strip itu adalah salah satu ya perpaduan teknologinya supaya posisinya tetap unik, tetap menarik di mata konsumen atau di mata pasar. Kemudian yang selanjutnya adalah efisiensi operasional dan keintiman pelanggan dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi informasi. Masuk ke pembahasan nomor 5, model bisnis yang digunakan oleh N26. Yang pertama adalah didasarkan pada penggunaan teknologi yang terkini. Jadi kalau kita mau mengetahui hal yang paling terbaru mengenai teknologi perbankan, kita bisa lihat di N26. Ya, tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan tetap menggunakan neobank jenis N26. Kemudian N26 menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan keamanan dan menciptakan bank virtual yang tidak memiliki cabang fisik. Kita tahu sendiri ya, kesibukan kita akan pekerjaan ya
tidak memberikan kita banyak waktu supaya kita bisa ke kantor cabang. Ya, karena kalau kita lihat banyak keluhan dari pelanggan itu memerlukan paling tidak setengah hari hanya untuk urusan ke kantor cabang. Ya, kita punya kesibukan, maka dengan kehadiran bank virtual itu akan mempermudah pelanggan dalam menggunakan teknologi informasi, terutama dalam financial teknologi. Nah, kalau N26 itu adalah contoh yang ada di Berlin, yang ada di Jerman. Nah, sekarang kita kasih contoh mengenai bank digital yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang bisa tebak contoh dari N26 yang ada di Indonesia? Oke, SeaBank. Ya, SeaBank ini adalah salah satu bank digital dan biasanya kita bisa temukan di Shopee ya, karena itu dalam satu perusahaan yang sama. Di situ menawarkan berbagai macam kemudahan, salah satunya kita bisa buka rekening langsung dari handphone tanpa perlu ke kantor cabang. Ya, bahkan mungkin SeaBank itu nggak ada kantor cabangnya. Ya. Karena saya juga belum pernah tahu kantornya ada di mana, tapi yang pasti yang terkenal adalah SeaBank ini ada di Shopee. Dengan satu aplikasi kita bisa belanja dan sekaligus buka rekening. Ya. Kemudian yang kedua ada Genius. Genius ini adalah salah satu bank digital pertama yang ada di Indonesia. Ini kita bisa manfaatkan untuk pembayaran PayPal di luar negeri. Jadi kalau kamu mau menerima pembayaran dari luar negeri, kamu bisa gunakan Genius. Ya. Kemudian ada yang tahu lagi jenis bank digital yang ada di Indonesia? Oke, Bank Jago. Tuh. Nah, Bank Jago ini juga menawarkan investasi ya. Di situ kamu bisa dapatkan imbal balik kalau nggak salah itu 5% per tahun. Nah, jadi kamu taruh uang di situ, nanti kamu akan mendapatkan imbal balik 5% per tahun. Kalau nggak salah seperti itu ya. Salah satu instrumen investasi yang bisa kamu gunakan itu adalah di Bank Jago ya. Ada yang lain mungkin mengenai contoh yang serupa dengan N26? Oke, ada Neobank. Nah, Neobank di sini benar-benar bank digital ya, bukan salah satu nama produk yang namanya Neobank. Kemudian ada Line Bank. Kemudian contoh yang lainnya ada Blue ya. Kalau kamu orang yang setia terhadap bank BCA, maka kamu tidak akan ragu untuk membuka jenis bank digital Blue ya. Kemudian yang terakhir ada TMRW. Ya, ini adalah contoh-contoh dari bank digital atau neobank ya yang ada di Indonesia. Kemudahannya adalah kamu tidak perlu ke kantor cabang, pelayanannya 100% online. Jadi kalau kamu mau buka blokir, mau kirim kartu 100% dari aplikasi ya. Oke, itu saja pemaparan saya mengenai bank digital atau neobank. Terima kasih dan silahkan ajukan pertanyaan. Oke, kepada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan dipersilahkan dari yang laki-laki dulu. Ya, dari laki-laki dulu silahkan. Dari Mas Samuel dipersilahkan. Makasih kesempatannya untuk Mas Ikrim. Yang mau saya tanyakan itu kan ini banknya digital seperti itu. Contohnya tadi itu kayak si bank itu tidak memiliki kantor cabang seperti itu. Coba dikeraskan Mas, nggak kedengeran. Kayak si bank tadi kan tidak memiliki kantor cabang. Jadi yang mau saya tanyakan itu ketika suatu customer itu mengalami katakanlah masalah seperti itu, bagaimana dia mendapatkan pelayanan dari si bank tadi untuk masalah yang dia hadapi seperti itu. Oke, langsung saya jawab pertanyaannya ya. Kurang lebih tadi kalau tidak ada kantor cabang, kalau ada masalah serius ya, bagaimana solusinya ya. Oke, langsung saya jawab. Kalau ada masalah serius, ini juga salah satu yang jadi kelemahan dari neobank atau bank digital ya.
Beberapa orang itu kalau nggak ketemu tatap muka itu nggak akan mau menggunakan produk tersebut, ya. Ya. Maka solusi itu ya dari bank masing-masing. Dia mempunyai sistem alur bagaimana apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa memverifikasi. Contoh paling gampang itu verifikasi identitas. Itu yang jadi masalah. Contohnya KTP-nya, saya pernah dengar itu kawan punya akun Dana, ya walaupun ini enggak face to face, tapi kurang lebih sama lah ya. Dia punya akun Dana mau diaktifkan ke akun premium, tetapi masalahnya KTP-nya itu buram, sehingga diindikasikan sebagai penipu. Maka solusinya adalah kita memastikan data yang kita input di bank tersebut sesuai dan benar dengan identitas yang kita punya. Kalau verifikasi identitas yang menggunakan KTP, pastikan kita punya KTP yang sesuai, namanya tidak ada yang salah, datanya tidak ada yang berubah. Karena sepengalaman saya, itu kalau tidak data yang kita masukkan itu lengkap, nomornya bisa dihubungi, emailnya bisa diakses, itu nggak ada masalah. Tapi yang biasa jadi masalah itu emailnya nggak bisa diakses. Kemudian nomor teleponnya itu nggak bisa di OTP-kan. Itu jadi masalah. Jadi solusinya ya, setahu saya untuk neobank itu juga ada bank fisiknya sih, kantor cabang pusatnya ada. Jadi salah satu solusinya kamu harus pergi ke kantor cabang pusatnya. Berarti biasanya di Jakarta. Ya, saya juga pernah mendengar itu memang harus ke kantor cabang pusat biasanya di Jakarta di ibu kota. Jadi memang harus ke kantor kalau memang benar-benar nggak bisa ditangani secara offline, secara online maksud saya. Ya. Kira-kira sudah paham atau belum? Ada tanggapan atau tambahan? Sedikit lagi ya, Mas. Jadi kita lihat lagi dari sosialnya yang ada di Indonesia itu kan masyarakatnya itu ketika kita katakan saja lah ketika sudah tatap muka saja masyarakat Indonesia itu masih kurang yakin gitu dengan hal-hal seperti itu, apalagi yang dengan digital seperti ini seperti itu. Jadi apakah sudah efektif penerapannya ini? Contohnya kalau kita terapkan di Indonesia dengan digital seperti ini, contohnya saya di Sumatera Utara mengalami masalah seperti tadi. Masa iya saya harus ke kantor pusat ke Jakarta gitu, berarti kurang efektif juga gitu. Jadi bagaimana seperti itu? Seperti yang saya bilang tadi ya, masalah mengenai bank digital itu tentu ada, tapi kan bisa diminimalisir ya. Bank juga sudah berusaha meminta data kita sesuai yang dibutuhkan ya. Setahu saya sistem keamanan yang paling canggih saat ini memang ada di bank ya, karena berkaitan dengan uang nasabah ya. Bank itu bisnisnya kepercayaan. Kalau kepercayaannya udah hilang, itu bisa dipastikan konsumennya akan pindah ke bank yang lebih aman. Ya. Contoh saja ya, kenapa konglomerat atau orang yang punya uang itu naruh uang di bank BCA? Karena mereka percaya bank BCA itu bisa dihandalkan setiap saat dan anti kebobolan. Walaupun bank yang lainnya itu tetap aman ya. Jadi untuk saat ini karena apa sebutannya ya, tetap kita harus mempersiapkan diri dari segala kemungkinan mengenai verifikasi identitas yang gagal tadi. Ya seharusnya cuma itu tadi, lengkapi datanya atau pergi ke kantor pusat ya tempat bank itu dibuka. Ya, jadi tidak ada solusi lain selain melengkapi data sesuai dengan yang kita punya dan pergi ke kantor pusatnya. Ya, dan mengenai orang kita kan nggak biasa menggunakan yang online seperti ini ya, terutama orang tua. Jadi target pasarnya seperti bank yang saya contohkan ini, targetnya adalah anak muda yang melek teknologi. Ya, jadi mereka juga tidak berharap banyak orang-orang yang tidak paham teknologi menggunakan bank seperti ini. Ya, karena keamanan itu yang paling utama. Kunci dari bank digital adalah keamanannya. Kalau gampang dibobol udah tamat itu bank. Ya. Bagaimana, Mas Samuel? Berarti penggunanya masih sedikit ya? Setahu saya cukup banyak penggunanya. Saya nggak ada data yang pas, tapi kalau di
dilihat sepertinya banyak penggunanya, ya, dari kalangan anak muda. Kita tahu kan anak muda di Indonesia juga nggak kalah banyak dibandingkan apa namanya, kalangan yang lebih tua. Jadi saya rasa pasarnya ada gitu loh. Oh, sasarannya kalangan muda ya. Kenapa? Sasarannya itu di kaum kalangan muda. Ya, tentu ini kalangannya adalah kalangan anak muda ya, yang istilahnya baru bekerja, kemudian nggak mau repot ke kantor cabang, ya. Ya solusinya neobank inilah paling cocok memang menggunakan jenis bank digital seperti ini. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin yang lain, Mas Rifki, ya silakan. Jadi hasilnya aku amangan sendiri dan terjawab, alhamdulillah. Mungkin saya akan bertanya yang lain. Ya, Apa yang ditawarkan dan digital itu apa saja ya Mas? Apakah cuma sebatas simpan, payment, apakah ada jasa lain seperti deposito, giro, dan lain-lain? Dan gimana tingkat apabila dibandingkan bank konvensional seperti deposito dan kawan-kawan itu lebih baik mana untuk keamanan, keuntungannya? Oke. Mungkin itu dulu. Mengenai keuntungan kita menggunakan bank neobank, salah satunya adalah kita nggak perlu ke kantor cabang, ya. Kalau kita mau urusan, kita cukup via online. Kita nggak perlu ke kantor cabang. Kita pertama menghemat waktu, ya, menghemat waktu. Karena untuk pergi kantor itu kan perlu waktu ya. Kedua, kita perlu biaya, ya. Itu kalau dari sisi pelanggan mengenai ketersediaan kantor cabang. Dari perusahaannya sendiri itu bisa menghemat satu gedung istilahnya. Ya, bukan satu gedung, beberapa gedung sekaligus. Karena untuk membuat kantor cabang itu juga nggak mudah. Nggak murah. Termasuk karyawan untuk mengurusi gedung tersebut. Ya, itu keuntungan dari sisi pihak banknya dan sisi keuntungan dari pihak pelanggannya, ya, atau nasabah. Kemudian keuntungan lainnya adalah kadang seperti Bank Jago itu menawarkan investasi yang cukup kompetitif, seperti deposito yang cukup tinggi sampai dengan 5% per tahun. Ya, kalau kita lihat sendiri itu biasanya deposito bank konvensional itu nilainya 3-4% per tahun. Ya, kalau di bank online itu bisa lebih tinggi sampai dengan 5% per tahun. Ya, investasinya lebih tinggi. Ya, kenapa lebih tinggi? Karena kan tidak perlu membuka kantor cabang, jadi punya istilahnya punya fokus untuk mengembangkan uang yang ada. Ya, investasinya lebih menguntungkan. Kemudian terkadang bank itu juga menawarkan, ya, bank digital itu juga menawarkan banyak kartu. Contohnya itu adalah Bank Jenius. Dia menawarkan banyak kartu debit, bisa sampai 5 atau berapa. Itu jarang kita jumpai di bank konvensional. Ya. Kemudian dalam sisi pembukaannya juga lebih cepat ya, kurang dari 24 jam itu sudah bisa digunakan. Dan kadang ya, sisi keuntungan lainnya adalah dia bisa transaksi di luar negeri, contohnya adalah Bank Jenius. Bank Jenius itu bisa digunakan untuk dulu, tapi ya untuk sekarang saya belum update lagi apakah Bank Jenius itu bisa digunakan untuk verifikasi PayPal atau enggak. Ya, tapi kalau dulu kalau kita mau verifikasi PayPal dompet pembayaran internasional, kita harus menggunakan bank konvensional sebagai pembuktian bahwa kita memang berada di Indonesia. Ya, jadi paling tidak ada 3 tadi ya. Yang pertama lokasi, kemudian investasi, kemudian yang terakhir adalah sisi kemudahan dalam mendapatkan kartu debit. Oke, kira-kira ada tanggapan dari Mas Rifki atau teman yang lain mau menambahkan? Silakan. Kalau untuk tarik tunai, apakah bisa Mas? Bisa nitip di ATM lain gitu? Oke. Oke. Ini juga salah satu kekurangan dari neobank ya atau bank digital, itu tidak banyak memiliki apa namanya ATM atau tempat menarik uang. Ya. Biasanya salah satu solusi yang ditawarkan itu adalah
bekerja sama dengan minimarket. Ya, kalau minimarket saya belum pernah tahu ya. Tapi yang baru saya lihat itu di Cbank. Cbank itu kan bisa ditarik ke akun Shopee, dari Shopee bisa dimasukkan ke akun bank yang lainnya. Jadi walaupun stepnya lebih panjang, tapi kan yang penting gratis. Nah, itu yang paling penting. Kemudian setahu saya hanya itu ya dari Cbank ya. Kalau untuk bank yang lain saya kurang tahu ya. Sepertinya di Bank Jenius itu juga ada ya. Di Bank Jenius itu bisa gratis transfer ke bank lain sebanyak berapa kali dalam 1 bulan. Ya, jadi penawarannya itu di bagian kerjasama dengan pihak perusahaan lain, atau yang kedua dia memberikan kuota gratis untuk mungkin top up, tarik tunai, dan yang lainnya. Ya, ini memang tantangan dari neobank. Oke, mungkin ada tanggapan lagi? Silakan. Oke, apakah bisa ngambil dari bank-bank biasa? Ditransfer maksudnya ya? Oke. Tapi kalau kita lihat saat ini, transfer antar bank itu semakin murah ya. Dulu kalau kita mau transfer lebih murah itu pakai, paling biasanya pakai transfer antar bank biaya 6.500. Tapi semenjak ada BI Fast, biaya semakin murah menjadi 2.500. Kalau mau makin murah lagi pakai QRIS. QRIS kan nggak pakai biaya sama sekali. Dan hampir semua bank itu bisa menggunakan fitur QRIS untuk pembayaran. Jadi tidak ada hambatan di situ ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau mau bayar-bayar biasanya ada gratis transfer sekian kali. Ya, kalau kamu mau lebih murah lagi bisa gunakan akun Flip. Akun Flip. Flip itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa transfer. Walaupun prosesnya agak panjang, ya. Tapi menurut saya BI Fast dan QRIS itu sudah cukup membantu ya berbagai macam bank dalam transaksi beda banknya. Ya, kira-kira ada tanggapan lagi dari Mbak Silvi? Genius ini ya salah satu neobank yang ada di Indonesia ya, itu dari perusahaan BTPN. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimananya? Ya, kalau ditanya mengenai bentuk bank, ya jujur, bentuk bank itu ya yang kita tahu hanya ada kantor fisiknya ya. Kalau kita ceritakan mengenai Genius ke orang-orang yang tidak begitu familiar dengan teknologi, dia nggak akan percaya masa ada bank di handphone kita. Kita nggak akan mudah percaya. Bahkan saya ada kejadian ya, ini punya temen, dia itu kredit motor di mana ya? Di FIF ya. Saya punya teman di dusun, dia kredit motor di FIF ya. Dia kalau mau bayar dia harus pergi ke dusun, ke kota yang ada kantor FIF-nya. Padahal sudah saya bilang beberapa kali kita bisa bayar kredit motor lewat Alfamart atau Indomaret, tapi tetap nggak percaya. Ya, itu adalah tantangannya. Jadi bagaimana bentuk bank jenis ini? Bentuknya ya bank seperti biasa di handphone gitu. Ya seperti saya bilang di awal, bisnis bank adalah bisnis kepercayaan. Kalau kita percaya sama Bank Jenius, kita akan buka account di situ. Kalau kita nggak percaya, ya udah. Maka perlunya neobank itu adalah memperkenalkan dan memberikan kepercayaan kepada para calon pelanggannya atau calon nasabahnya. Kalau kita lihat, kalau kita percaya kepada Shopee, maka besar kemungkinan kita akan buka akun di Shopee Bank. Ya, kalau kita percaya menggunakan WA buka bank pun kita akan percaya menggunakan bank yang ada di WA tersebut. Contohnya seperti itu. Pokoknya bank itu bisnisnya adalah bisnis kepercayaan. Tidak ada kepercayaan, tidak ada bank. Termasuk uang ya. Faktanya adalah mengapa kita percaya kertas yang ada warna merah, ada tulisan 100.000 itu berharga. Kenapa kita percaya?
karena itu dijamin oleh negara bahwa uang ini, gambar ini, kertas ini berharga, bisa dipakai untuk berbelanja. Lain ceritanya kalau uang 100.000 itu kamu bawa ke negara lain atau ke tempat lain yang nggak begitu paham ini bentuknya apa, dia nggak akan laku. Ya, maka uang dan bank itu adalah bisnis kepercayaan. Ya, contoh lainnya adalah bagaimana kita menjelaskan ke orang tua kita bahwa ketika kita transfer bahwa kita telah mengirimkan uang. Jadi bank itu prinsipnya hanya mengirimkan angka tertentu ke akun yang lainnya. Saya ngirimkan uang ke kalian, ya di sini 100.000, kemudian saya kirim 50.000, pindah ke akun kalian. Itu hanya perpindahan angka. Maka seperti yang saya bilang tadi, bank adalah bisnis kepercayaan. Nah, kira-kira ada tanggapan lagi atau pertanyaan lagi dari apa yang saya sampaikan? Udah cukup ya, udah panjang kan diskusinya ya. Ya, bisa Mengenai mendengar Bank saya? Jenius, apakah bisa dipakai di luar Ya, negeri? Jujur saya belum tahu ya. ya Mas Hercules, bisa mendengar saya? Oh ya, silakan Pak. Enggak, ini udah cukup ya, diskusinya udah panjang sekali tadi ya. Ya, ini yang belum presentasi berapa? Iya Pak. Yang belum presentasi berapa? Ini sudah yang terakhir, sudah habis. Nggak ada Udah lagi. habis ya? Udah habis ini ya? Oke, berarti nggak apa-apa ya. Jadi kalau udah habis nggak apa, nanti berarti saya cek rekamannya semua. Jadi ini tadi diskusinya udah, saya kira hidup ya. Jadi tentang kepercayaan tadi ya. Ya, ya. Suara saya terdengar nggak, Mas? Iya, suaranya terdengar. Oh ya. Jadi tadi istilahnya nggak ada yang namanya Bank Jenius, nggak ada loh ya. Ya, Ya, betul ya. Tidak ya. ada Bank Jenius ya. Adanya bank apa namanya? Yang kita bahas mengenai N26, bank yang ada di Jerman, Betul, tadi contoh di dalam Indonesia. dalam diskusi tadi Oke. tidak, tadi ada yang bukan Bank Jenius tadi ya. Oke, Bank Jenius. Nah, tidak ada Bank Jenius ya. Yang ada bank apa, Mas? Jenius itu berafiliasi ke bank mana? BTPN. BTPN. Jadi Oke. terminologinya bukan bukan Bank Jenius tapi Bank BTPN itu ya. Oke. Tapi layanannya menggunakan Jenius ya, aplikasi. Jadi Oke. tadi mirip tadi ya, N26 tadi mirip dengan aplikasi tadi ya. Apa yang ada vendor yang buat aplikasi tadi ya. Nah, ya seperti itu gitu ya. Jadi eh, tadi N26 tadi menggunakan aplikasi apa lagi Mas? Karena ada ya untuk membuat aplikasi tadi ya. Hercules. Oh ya, eh, Bank N26 itu kerjasama dengan perusahaan lain untuk mengembangkan aplikasinya gitu loh. Ya, Jadi dan untuk satu lagi mengembangkan dan aplikasi. jadi mungkin seperti itu ya. Maka tadi untuk bertransformasi itu kan kita perlu apa? Kepercayaan. Tadi yang didiskusikan sampai panjang tadi kan masalah kepercayaan toh. Eh, Iya toh? Kepercayaan. Jadi kalau nggak percaya tadi mau bayar angsuran tuh harus ke FIF, padahal di Indomaret bisa kan, nggak percaya tadi itu ya. Berarti orang itu belum bisa bertransformasi. Maka sebenarnya kan untuk bertransformasi itu kan tidak hanya masalah teknologi, tapi masalah apa tadi? Berarti salah kepercayaan. kepercayaan tadi masalah apa? SDM juga termasuk. SDM masalah sosial kan tadi ya. Ya, jadi maka di perkuliahan saya kemarin bertransformasi digital adalah masalah sosial dan teknologi atau teknologi dan sosial itu ya. Maka tadi orang nggak percaya itu kan masalahnya bukan nggak percaya tapi belum yakin, belum ada yang meyakinkan dan belum mencoba gitu kan ya. Kalau tidak ada yang meyakinkan, tidak pernah mencoba ya berarti ya tidak akan percaya selamanya, dan transformasi itu tidak akan pernah berhasil gitu ya. Begitu ya Mas ya. Ini berarti sudah selesai presentasi ini ya. Sudah karena hanya Dua ya. dua Oke, orang. berarti. Iya. Tapi saya harapkan nanti saya berarti minggu depan, minggu terakhir ya. Oke.
minggu depan kalau bisa saya hadir luring. Saya usahakan bisa hadir. Bentar. Iya, Pak. Nah, sebentar saja ada ujian disertasi enggak ya? Ya, Rabu Kamis ada ujian. Berarti kemungkinan bisa ya. Ya, sebentar saya cek dulu. Apa? Hari Senin. Oh, berarti Rabu 30. Wah, kemungkinan bisa. Mudah-mudahan tidak ada yang mendadak ya. Saya di akhir kuliah saya luring pekan depan. Ya, mudah-mudahan tidak terdisrupsi oleh acara yang lain. Ya. Ya. Ini tadi untuk yang materi tadi untuk hari ini tadi sisi transformasinya bagus sekali untuk kasus yang terakhir ini. Ya. Ya. Oke, silakan. Tapi sampai apa ini ya? Baik ya, sudah cukup. Mau dilanjut diskusi apa enggak ini? Silakan mau diskusi enggak apa-apa gitu ya. Oh enggak Pak, mungkin jawab sedikit pertanyaan mengenai Bang Jenius tadi. Jadi udah ya, ini saya ya, pasif ya. Silakan dilanjutkan dan ditutup kalau sudah selesai. Terima kasih. Siap, Pak. Ya. Oke, bukan tadi pertanyaannya apa tuh? Lupa. Yang terakhir. Bang Jenius tadi loh. Iya, saya kurang tahu ya kalau Bang Jenius itu bisa dipakai di luar negeri atau enggak. Mungkin harus mengaktifkan fitur tertentu gitu loh. Contohnya kalau kita pakai bank konvensional, kita harus Oke, demikianlah hasil presentasi untuk hari ini. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.